Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mentor Keuangan di YouTube channel Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Di video kali ini saya akan jelaskan mengenai cara mempersiapkan dana darurat. Materi ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan pada saat saya melakukan sharing di salah satu tempat ya dulu. Kali ini akan saya sampaikan kepada teman-teman langsung melalui video. Baik, judulnya adalah apakah dana darurat itu benar-benar darurat? Nah, ini ya, darurat kok darurat? Oke, itu hanya judulnya aja. Intinya bagaimana kita mempersiapkan dana darurat. Ini CV saya, kita lanjut aja kali ya. Silakan di follow, subscribe mungkin nih yang Mentor Keuangan sama Gudang Mas Rehan. Oke, jadi apa sih dana darurat itu? Ya. Jadi dana darurat itu adalah ini ada beberapa definisi di sini, yaitu dana terpisah yang khusus disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat ya, seperti PHK, kemudian biaya sakit. Lalu menurut Investopedia, sebuah akun yang akan digunakan untuk keadaan darurat juga, seperti hilang pekerjaan atau sakit atau tiba-tiba ada biaya yang cukup besar. Demikian pula di Business Dictionary, jadi uang yang udah disisihkan untuk situasi darurat ya, seperti unemployment, semua sama ya, PHK, dan kalau menurut glosarium saya sendiri adalah dana khusus yang dipersiapkan untuk keperluan yang sangat mendesak, segera dan sifatnya darurat ya. Nah, ini dia catatannya. Dana darurat harus ditempatkan pada instrumen yang aman, liquid, dan mudah diakses. Oke, kita lanjut. Contohnya apa? Ya, seperti tadi di definisi sudah banyak contoh sebenarnya ya. Pada saat PHK, lalu di pandemi seperti sekarang ya, sangat banyak PHK, dan darurat menjadi sangat penting. Misalnya mobil mogok ya, nggak ada asuransi misalnya, butuh dana besar perbaikan rumah, renovasi rumah, keadaan darurat di rumah sakit, jadi tiba-tiba ada kondisi sakit, lalu harus masuk rumah sakit misalnya, di mana tidak menerima asuransi kita. Kemudian apabila ada ini misalnya terjadi kondisi meninggal untuk keluarga yang sebagai mencari nafkah, dana darurat bisa menjadi dana cadangan untuk melanjutkan hidup sementara waktu. Nah, ini gambar piramida ini maksudnya apa? Jadi ini adalah piramida Giza di Mesir ya. Jadi maksudnya adalah ini piramida perencanaan keuangan. Jadi dana darurat itu adalah di pondasi dasarnya. Jadi ini sangat penting seperti halnya arus kas. Baru kita melangkah ke manajemen risiko, tujuan keuangan, dana hari tua, dan distribusi. Jadi sebelum teman-teman mulai berinvestasi ya, berasuransi, jangan lupa dana darurat itu harus sudah disiapkan. Contohnya ini kalau seperti ini nih, ini cukup sempat viral nih beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya. Sedikit curhat, saya seorang karyawan swasta, gaji 20 juta per bulan. Tapi setelah COVID, saya hanya digaji separuh, hanya 10 juta per bulan. Mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri karena sisa gaji segitu nggak cukup. Saya ada cicilan mobil 4,5 juta, ditambah saya ada KPR 5 juta, jadi sebulan saya hanya sisa 500 ribu. Kalau cicilan tidak saya bayarkan, bisa-bisa rumah dan mobil disita. Itu nggak cukup untuk susu anak saya. Mohon pemerintah perhatikan kami rakyat kecil yang sampai saat ini belum dapat bansosnya. Terima kasih. Nah, kalau kita perhatikan, kita analisa ya kasusnya si orang ini ya. Sebelum COVID pendapatannya adalah 20 juta rupiah. Cicilan mobil 4,5 juta rupiah, KPR 5 juta rupiah. Kemudian untuk konsumsi lain-lain ya, kebutuhan biaya hidup adalah 10,5 juta rupiah. Nah, satu hal yang bisa saya catat di case ini adalah debt service ratio sebesar 48%. Artinya hampir 50%. Hampir 50% dari pendapatannya itu adalah untuk membayar utang. Ya. Dan setelah COVID, apa yang terjadi? Begitu pendapatannya turun separuh, debt service ratio langsung menjadi 95%. Ini jumlahnya udah sangat tidak sehat. Bahkan sebelum COVID pun sebenarnya sudah warning di sini ya. Sudah harus hati-hati kalau sampai 48%. Dan
khusus kaitannya dengan dana darurat, jadi bisa kita lihat bahwa si orang ini kemungkinan besar nggak punya dana darurat. Jadi karena kalau dia punya dana darurat, harusnya dia bisa tetap melanjutkan hidupnya. Artinya tetap bisa ada biaya hidup sebagai cadangan di situ. Nah, kalau dia bisa cicil mobil sama KPR gitu ya, sampai 9,5 juta, nih kalau saran saya mungkin mobilnya dulu lah ya dihentikan gitu. Karena kalau rumah mungkin, apalagi kalau rumah tinggal akan sangat susah kalau diberhentikan. Tapi kalau mobil mungkin bisa dia jual, lalu dia ganti menggunakan motor misalnya atau angkutan umum demi supaya bisa bertahan hidup. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau terjadi kondisi emergensi, bagaimana? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam melakukan penempatan dana darurat. Itu adalah SELSE ya, separate, easy, liquid, secure, dan enough. Apa sih? Separate artinya harus teman-teman pisahkan ya. Jadi rekening gaji, rekening operasional itu harus terpisah dari rekening dana darurat. Jangan dicampur. Kenapa? Supaya nggak bingung. Jadi nggak seakan-akan kita, wah saya masih punya rekening di tabungan ada 50 juta rupiah, padahal ternyata 30 jutanya adalah dana darurat. Nah, jadi tempatkan di rekening yang terpisah. Kemudian isi harus mudah diambil ya, harus ada kartu ATM di situ, karena dengan kartu ATM kita bisa cepat ngambil dana darurat selama 24 jam di ATM terdekat. Atau pakai internet banking pun bisa ya sekarang. Jadi harus mudah diakses. Kalau logam mulia gimana? Bisa nggak dijadikan dana darurat? Apakah mudah dia dicairkan menjadi uang tunai? Cukup mudah. Jadi emas pun bisa menjadi dana darurat. Ya, liquid. Nah, ini liquid emas tadi, jadi gampang dikonversi menjadi uang tunai. Reksadana pasar uang gimana? Cukup liquid karena dalam waktu 2-3 hari kerja teman-teman sudah bisa ambil dana tunai. Jadi kalau saran saya adalah mengenai hal likuiditas dan akses ini, jadi kalau bisa tempatkan di beberapa instrumen. Jadi nggak semua dana darurat itu di tabungan, karena kalau semuanya di tabungan juga akan tidak terlalu optimal lah. Kita bisa dapat return lebih tinggi di reksadana pasar uang, atau bisa dapat return yang cukup tinggi dan lebih secure juga di emas. Jadi tempatkan di beberapa instrumen, jangan hanya satu aja. Aman di sini harus aman dari inflasi ya, kecuali untuk tabungan mungkin akan tergerus inflasi ya, tapi aman dari resiko pencurian. Kalau emas dari inflasi mungkin aman, tapi kalau kita taruh di rumah ada resiko kehilangan. Reksadana pasar uang gimana? Dari pencurian mungkin akan kecil karena tersimpan di KSE, lalu dari inflasi mungkin ya bisa melawan sedikit lah ya, karena kita keuntungan di reksadana adalah tarif returnnya, depositonya mungkin bisa lebih tinggi daripada kalau kita nabung sendiri. Enough, nah harus pada jumlah yang cukup ya. Kalau cukup itu right amount, kalau tidak cukup butuh lebih banyak. Kalau terlalu banyak ya kelebihan, lebih banyak dari kita butuhkan. Nah, jadi berapa sih yang kita butuhkan untuk dana darurat? Nah, ini tabel sederhananya ya. Dari status teman-teman masih lajang atau sudah menikah, tidak punya tanggungan atau punya tanggungan, tidak punya anak, tidak punya tanggungan, satu atau dua atau lebih anaknya, dan di sini jumlahnya 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, teman-teman sih cukup lihat angka paling bawahnya aja ya, status kali udahlah 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi saya biasa sarankan gini, kan kadang mengumpulkan 6 bulan pengeluaran 12 kali apalagi itu butuh effort ya. Kalau di buku Gold Based Financial Planning si Mento aja membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi saran saya adalah kalau sudah terkumpul 3, minimal paling kecil 3. Kalau sudah punya 3, teman-teman udah bisa alokasikan sedikit ya dari penempatan dana darurat itu untuk investasi. Jadi misalnya tiap bulan tadinya nabung 10 juta untuk numpuk dana darurat. Begitu sudah terkumpul untuk 3 bulan, dari 10 juta tadi sisihkan sedikit, 1 juta untuk investasi atau mungkin 2 juta seperti itu. Ya,
Jadi antara 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan, tengah-tengah 6 bulan itu udah sangat bagus ya. Tapi kalau di masa pandemi seperti sekarang, saya biasa menyarankan lagi dobelkan jumlahnya. Wah, ini lebih lagi karena seperti kita tahu COVID itu di Indonesia mulai rame itu bulan Maret 2020. Dan sekarang adalah bulan Juni 2021, pandemi COVID masih berlangsung, alias sudah 1 tahun lebih. Teman-teman bayangkan yang saudara-saudara kita yang di PHK di awal-awal pandemi, dan kalau sampai sekarang belum juga mendapatkan pekerjaan. Artinya selama 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun ini tidak ada pemasukan. Jadi penting sekali untuk menjaga level dana darurat kita. Oke, ini satu lagi contoh ya. Ini yang cukup viral juga di beberapa tahun lalu. Jadi ini adalah seorang klien firma ya. Dari tahun 2018-19. Portonya adalah porto saham ya, dikelola sebanyak 65 juta. Dikelola ya, bukan sekedar diarahkan. Saya cuma store dan mantau, nggak tahu porto kayak apa. Cuma notif di email tiap kali ada transaksi. Sampai suatu saat saya mau pakai buat kebutuhan nikah. Luar biasa. Sudah merah semua dan minus 70%. Nah, di sini yang saya soroti adalah apa? Tahun 2012 ini dia menjadi klien. Tahun 2020 ini tahunnya ketutupan sih ya. Di tahun 2020 di sini ya. Ini sudah mau nikah. Artinya hanya waktu sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun itu adalah jangka waktu yang sangat pendek. Kalau teman-teman sudah merencanakan akan melakukan pernikahan atau ada tujuan keuangan dalam waktu dekat ya, dan melakukan penempatan di saham, menurut saya ya bisa dibilang kurang inilah ya, bisa dibilang kurang bijak, kurang tepat atau gimana. Walaupun ada yang bilang juga, wah nanti kalau pakai masuk saham ini LUCK kan bisa sampai 34%. Ya bisa, tapi akan juga resikonya juga sangat besar. Ingat, high risk, high return. Ya, kalau 2 tahun lagi sudah akan melakukan atau mengeksekusi tujuan keuangan, sebaiknya ambil instrumen-instrumen yang lebih rendah risikonya, seperti tabungan, deposito, reksadana pasar uang, atau paling tinggi mungkin reksadana pendapatan tetap. Ya, itu pun masih ada resiko rugi di situ. Kalau di saham resikonya sangat tinggi, jadi tidak saya sarankan. Kalau untuk tujuan keuangan jangka pendek menggunakan instrumen jangka panjang. Nah, ini kalau ya misal terjadi minus pun seperti ini, kalau dia punya dana darurat, ini mungkin nggak ada masalah. Tapi nyatanya ini, kalau dia sudah pusing seperti ini, bisa jadi dia nggak punya dana darurat. Intinya itu, kalau bisa gunakan instrumen jangka pendek untuk tujuan jangka pendek, instrumen jangka panjang untuk tujuan jangka panjang. Oke, itu mengenai persiapan dana darurat. Semoga teman-teman bisa mengambil intisarinya dan ini bermanfaat, dan nanti bisa digabungkan dengan goal-based financial planning ya, jadi bagaimana melakukan persiapan dana darurat dengan menggunakan emas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.